wa fi hadil fursah at-thayyibah wa fi hadha syahr mubarak syahr Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh jajaran tinggi Sintak Corporation Indonesia. Yang pertama Presiden Komisaris Dr. Haji Taufik Ridwan dan Komisaris Muda Dr. Abdurrahim, Staf Sus Preskom Dr. Dedi Setiawan, Ihsan Nandi dan juga Ibu Siti Komara, dan Presiden Direktur SCI Siska Nova Harsela dan seluruh jajaran tinggi SCI dan juga seluruh teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Semoga perkumpulan kita sore hari ini Allah jadikan mukadimah perkumpulan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di tempat ini dalam acara ini yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya hutang, ada yang punya hutang ada? Banyak? Enggak ada ya? Masya Allah. Yang punya hutang semoga Allah bebaskan hutangnya. Yang belum punya jodoh semoga Allah dekatkan jodohnya. Aminnya pada kencang banget ini. Berarti belum pada punya jodohnya nih. Masya Allah. Kalau lihat wajah-wajahnya memang masih pada muda nih. Insya Allah yang belum punya jodoh Allah dekatkan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini waktu sangat singkat dan tadi pembawa acara pun wah Masya Allah ngomongnya cepat, jadi saya ke bawah cepat nih. Ya mungkin karena waktunya yang singkat, kira-kira sekitar 1 jam saya diminta untuk menyampaikan, dan terima kasih kepada Saudara Jirjis dan juga Saudara Fatih yang telah datang ke rumah untuk mengundang saya. Alhamdulillah ini merupakan nikmat yang besar bagi saya bisa bersilaturahim dengan kalian semuanya. Tadi disampaikan saya lulusan Al-Ahqaf ya, LC itu bukan, itu palsu, LC-nya saya lulusan Cilimus ya, bukan LC yang itu. Nah, kita langsung saja karena waktunya singkat. Kemarin saya diminta untuk hari ini pembahasannya adalah pramenikah. Yang pertama tentunya yang terpenting dalam berbagai macam hal yaitu adalah niat. Sebagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sehingga dengan niat ini apapun bisa berbeda. Kadang kelihatannya sama, tapi dengan niat bisa menjadi berbeda. Ketika seseorang misalkan makan, ada dua orang ini makan, yang satu makan, sama-sama makan. Tetapi yang satu makan niatnya supaya kuat ibadah. Yang satu niatnya karena lapar, jadi makan. Maka yang satu makan plus dapat pahala, yang satu makan tapi cuma dapat kenyang, gak dapat pahala. Ada orang sedang tiduran di siang hari, yang satu tidur karena ngantuk, yang satu tidur karena ngantuk dan ingin supaya nanti malam bisa bangun ibadah kepada Allah, maka tidurnya bisa mendapatkan pahala. Apa yang membedakan? Yaitu analah niat. Maka niat itu penting. Bahkan para ulama mengatakan 2/3 permasalahan atau amalan-amalan di alam dunia ini membutuhkan kepada niat. Sehingga dengan niat segala hal itu bisa menjadi berubah. Maka dan yang diantara terpenting di dalam pernikahan yaitu adalah niat. Niatnya apa? Yang pertama mengikuti perintah Allah. Yang kedua mengikuti perintah Rasulullah. Yang ketiga supaya terjaga dari kemaksiatan, supaya terjaga dari zina, supaya
mendapatkan anak-anak yang soleh solihah, sehingga mendapatkan keberkahan doa dari anak-anak yang soleh tadi. Dan juga diantaranya lagi yang terpenting, para ulama menyebutkan, bahkan ada yang menyebutkan sampai 200 niat di dalam pernikahan. Wah, ini niatnya aja sudah 1 jam sebelum akad ya. Jadi, tapi paling terpenting apa? Kalau pengen singkat niatnya, bagaimana? Saya niat menikah sebagaimana niatnya Rasulullah, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh niat ketika mereka melaksanakan nikah. Jadi simpel sudah niatnya. Ya Allah, saya niat menikah ini, niat saya masukkan ke dalam niatnya orang-orang soleh ketika menikah. Jadi sudah singkat. Berarti niat kita disamakan dengan niatnya orang-orang soleh. Dan yang terpenting lagi, menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Banyak orang yang tidak sadar kalau menikah itu ibadah. Kenapa? Saking lamanya. Orang kalau sholat atau Ramadan puasa begini, mungkin 1 bulan selesai, maka terasa banget kalau puasa itu, Ramadan itu ibadah. Sholat cuma 5 menit selesai, maka terasa banget ibadahnya. Wudhu beberapa menit saja, 1 menit selesai, terasa ibadahnya. Tapi menikah saking lamanya sehingga mereka ini tidak sadar kalau menikah itu adalah ibadah. Maka ketika diucapkan, saya terima nikah dan kawinnya siapa, fulana, dengan mas kawin mobil BMW tersebut dibayar tunai, contoh ya, maka berarti apa? Masuk ke dalam ibadah. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pernikahan itu menjadi nilai pahala. Mungkin sekarang senyum-senyum ke yang lain di sini, misalkan senyum-senyum, kenapa senyum-senyum? Bisa dosa itu. Ya. Tapi kalau senyumnya kepada istri, istri kepada suami, maka dapat pahala. Kalau istilah Sunda, ngeplak bujur baik gitu. Bokongnya dikeplak begini, pak, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nah, dengan niat apa? Menyenangkan istri, ya, nyenengin istri, maka itu dapat pahala. Oh, ya. Megang tangannya, megang tangan istri. Oh, masya Allah. Dalam hadis dikatakan, idza nadhara rajul imra'atahu wa nadharat ilaihi, nadharallahu ilaihi man nadhata rahmatin. Wa idza tasafahat tasaqatat dunubuhuma min baini asabi'ihima. Dikatakan kalau ada seorang laki-laki memandang kepada istrinya, istri memandang kepada suaminya, maka Allah akan memandang kepada keduanya dengan pandangan rahmat. Dan apabila bersalaman suami istri ya, suami istri, maka bagaimana? Tasaqatat dunubuhuma, maka dosanya dari kedua orang ini rontok. Dari mana? Min baini asobihima, dari antara jari-jari tangannya. Masya Allah. Intinya apa? Menikah itu ibadah, sehingga apapun yang dilakukan di dalamnya akan bernilai pahala. Bikinin kopi buat suami, dapat pahala. Terus beresin rumah, ya, biar rapi di rumah, ya, maka dapat pahala. Nyucinya dapat pahala, nyari duitnya dapat pahala. Ini nyari duit buat kawin apa buat apa nih? Kalau nyari duitnya dikumpulin buat kawin jadi pahala. Ya, maka dari itu apapun yang dilakukan dalam pernikahan bernilai pahala. Kenapa? Karena ibadah. Kondangan, tahu kondangan? Hah? Apa bahasa Cirebonnya? Kondangan ya. Kita nih, ya Allah, apalagi nanti sebentar lagi bulan Syawal, mungkin banyak sekali undangan yang datang ke rumah kita. Waduh, dihitung-hitung total bisa nyampe 500 ini. Lumayan juga ini. Kalau kita pikirkan, waduh ini 500 ini hilang ini sudah. Ya, maka akhirnya gimana? Ya sudah, hilang begitu saja. Tapi kalau kita mindsetnya, berpikirnya bagaimana? Oh, pernikahan ini ibadah, maka saya datang kondangan, tujuannya apa? Mendukung orang yang akan melaksanakan ibadah, maka kondangannya dapat pahala. Itu duit diganti sama Allah, ya. Tapi kalau cuman kita kondangan saja karena temen nikahan sehingga kita datang kondangan, itu kalau gitu saja mungkin kita merasa rugi, keluar duit, ibaratnya begitu. Waduh, keluar duit nih 100.000 nih. Tapi kalau kita berpikirnya,
oh ini teman saya ini mau menikah, berarti dia mau ibadah, maka saya datang mendukung, yang membantu dengan kondangan ini. Tujuannya apa? Mendukung orang yang akan melaksanakan ibadah, sehingga apa yang kita keluarkan menjadi nilai pahala. Itu seperti itu. Lalu selanjutnya, pernikahan ini salah satu syariatnya Rasulullah SAW. Ya, sampai dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Artinya Allah sudah mengutus para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, yang semuanya bagaimana? Wa ja'alna lahum azwajan, dan aku jadikan kepada para rasul-rasul itu semuanya azwaj, pasangan, wa dzurriyyah, dan keturunan. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Musa dengan Nabi Yahya yang belum menikah, tetapi keduanya nanti pada ujungnya akan menikah, sehingga semua para rasul itu menikah. Jadi kalau ada yang nggak menikah, nih ngikutin siapa? Jadi kalau menikah jelas mengikuti para rasul, dan Allah nyatakan itu dalam Al-Quran, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Jadi para rasul itu semuanya menikah. Di dalam Al-Quran, kalau dalil-dalil tentang menikah sebenarnya banyak, motivasi untuk menikah. Bahkan Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sebenarnya kalau yang faham ini ayat, ya sebenarnya perintah Allah itu nggak ada satu, perintah Allah itu langsung dua. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Berapa masna itu? Dua. Jadi sebenarnya perintah menikah itu langsung dua, nggak ada perintah nikah satu. Ini satu aja belum, ya. Langsung dua. Wasulasa atau tiga, waruba atau empat. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa adil, baru berapa? Satu. Tapi perintah mah langsung, sebenarnya langsung dua perintah ini. Cuman para kiai pura-pura nggak paham aja, ya. Sehingga dia tetap satu, ya. Masya Allah. Golongan yang takut sama istri ini. Nah, jadi ini perintah Allah SWT menikah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis dari Akaf bin Wada'ah, beliau datang kepada Nabi. Kata Nabi, alaka zaujah ya Akaf? Wahai Akaf bin Wada'ah, apakah engkau punya istri? Maka jawaban Akaf, la, saya tidak punya ya Rasul. Lalu kata Rasulullah, wa anta sohihun musirun, kamu sehat, normal saya. Musir artinya kaya, cukup, punya uang untuk menikah, biayanya sudah ada. Perhatikan, biaya menikah di sini bukan biaya untuk sewa pelaminan, atau bukan untuk sewa gedung, atau bukan untuk menyiapkan prasmanan yang mewah dan sebagainya. Tidak. Yang dimaksud itu sudah mampu, itu apa? Mampu untuk memberikan mas kawin, itu pun ala kadarnya. Karena ya kata Rasulullah, wanita yang paling hebat adalah wanita aysaruhunna fil mahri, wanita yang mempermudah di dalam mahar. Ketika ditanya, Neng, maharnya pengennya berapa? Terserah siapa yang mau ngasih. Gitu, jangan, oh saya pengennya ini. Wah, ini sudah masalah. Kalau calon istrimu bilang begitu, maharnya apa Neng? Saya pengennya ini, ini, sudah tinggalin, ganti, ya. Ya. Ini sudah masalah ini. Mahar saja minta. Saya ini sering ngakadin santri-santri. Begitu saya tanya orang tuanya, walinya ketika akan taukil kepada saya tanya, maharnya apa? Kurang tahu. Karena calon pengantin lakinya belum datang. Berapa maharnya? Belum tahu. Masya Allah. Itu yang paling bagus. Aysaruhunna fil mahri. Yang paling mudah, paling enteng di dalam memberikan mahar. Itu wanita yang salihah. Jadi yang dianggap mampu menikah itu apa? Yaitu adalah
maharnya sudah ada, dan cukup untuk memberikan nafkah 1 hari 1 malam. Sekarang misalkan mahar 50.000 cukup lah ya. Sendal jepit aja udah berapa itu 50.000? Dapat 5. Dengan mahar sendal jepit 5 pasang dibayar, udah keren itu, 5 pasang ya. Berarti 50.000. Dan cukup untuk memberikan nafkah sehari semalam. Kalau sehari semalam misalkan makannya nasi padang misalkan 3 kali sehari semalam itu 3 kali. Kalau sekali 20.000 cuman berapa? 60 dengan 50 cuman 110.000 sudah cukup untuk apa? Untuk menikah. Jadi bukan berarti punya uang untuk mempersiapkan itu, ini dan sebagainya, tidak. Yang dimaksud oleh Rasulullah, kalau sudah mampu menikah, yaitu mampu memberikan nafkah sehari semalam, dan juga mampu memberikan apa? Memberikan mahar mas kawin. Ya, maka Akaf ditanya, kamu punya istri? Wahai Akaf, alaka zaujah? La ya Rasul, saya tidak punya. Wa anta shaykhun musir, kamu sehat, normal, musir, mampu untuk menikah, biaya menikah, ada buat mas kawin, ada buat nafkah sehari semalam. Iya ya Rasul, saya mampu, saya kuat. Naam. Apa kata Nabi? Fa anta idan min ikhwani syayatin. Kalau begitu kamu temannya setan. Jadi orang yang belum menikah nih padahal mampu, maka temannya setan, kata Nabi. Yang ngomong Nabi bukan saya ya. Kata Rasulullah selanjutnya, in kunta min ruhbani nasara, kalau kamu pengen seperti rohibnya orang Nasrani. Rohib itu pendeta Nasrani. Bagaimana? Kalau di kita istilahnya apa yang nggak menikah itu? Biksu ya. Apa namanya? Iya, kalau perempuan biarawati, kalau yang lakinya biksu. Di agama Buddha itu. Dia kan nggak mau menikah. Alasannya apa? Karena menikah itu seolah-olah melampiaskan hawa nafsu, sehingga kesannya tidak suci. Islam tidak begitu. Allah menciptakan hawa nafsu, lalu untuk menciptakan syahwat, lalu untuk merealisasikan syahwatnya dengan cara bagaimana? Ada caranya, dengan cara yang halal, bahkan menjadi ibadah, yaitu dengan cara menikah, bukan dengan menahan diri tidak menikah. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak menikah, berarti kamu termasuk daripada apa? Daripada temannya para biksu, para biarawati yang tidak mau menikah. Maka fa'alhiq bihim, kalau gitu sudah, kamu ikut saja dengan golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi, wa in kunta minna, kalau kalian mengaku bagian dariku, kata Rasul, termasuk umatku, mengaku sebagai umatku, maka fasna kama nasna, maka lakukanlah sebagaimana yang aku lakukan. Apa? Sunnah Nabi adalah menikah, maka menikahlah ya. Karena dalam hadis selanjutnya, syirarukum uzzabukum, paling jelek-jeleknya di antara kalian adalah yang membujang atau kalau perempuan apa? Melajang ya. Paling jelek-jeleknya di antara kalian adalah yang membujang, yang tidak mau menikah, ya, atau baik laki maupun perempuan. Bahkan dalam satu keterangan, Imam Abul Abbas Ahmad bin Yaqub, beliau bercerita, Ra'aitu Ma'ruf Al-Karhi, saya bermimpi ketemu dengan Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi. Dalam mimpinya setelah beliau wafat. Ditanya dalam mimpinya oleh Abul Abbas Ahmad bin Yaqub ini, ma sana'allahu bika, apa yang Allah perlakukan kepadamu wahai Ma'ruf Al-Karhi setelah engkau meninggal? Apa jawaban Ma'ruf Al-Karhi? Abahani Allahu al-jannah, Allah membolehkan kepada saya untuk masuk surga. Ghairu anna fi nafsi hasratan, hanya saja saya itu menyesal. Apa menyesalnya? Anni kharajtu minad dunya walam atazawwaj, saya keluar dari dunia, dan artinya meninggal dunia dalam keadaan tidak menikah. Jadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, beliau meninggal dalam keadaan tidak menikah, dan ternyata dimimpikan oleh salah satu ulama menyesal beliau tidak menikah. Maka berhubung kematian ini kita tidak tahu ya, mungkin yang ada di sini duluan, saya belakangan, atau saya belakangan yang di sini duluan, bisa aja kan? Sementara kalau mati dalam keadaan belum menikah, bagaimana?
Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ulama besar saja merasa menyesal. Maka segeralah menikah. Insya Allah Ramadan tahun depan buka sahurnya sudah sama pasangan. Nah, jangan amin-amin doang, nyari juga ya. Nah, bahkan ada satu cerita, satu ulama, beliau itu pas begitu bangun tidur, pas bangun apa? Beliau bilang, zawijuni, zawijuni katanya. Oh, nikahkan saya, nikahkan saya. Jadi beliau ini nggak menikah. Beliau ini nggak menikah, pas lagi tidur satu malam, pas bangun langsung ngomong sama keluarganya, zawijuni, zawijuni, nikahkan saya, nikahkan saya. Semua keluarga kaget, loh, ada apa ini? Selama ini kamu saya tawarin yang begini, nu janda, nu gitu, yang kayak gini, nggak mau. Sekarang bangun-bangun bilang zawijuni, zawijuni, nikahkan saya. Ada apa? Kata dia, saya barusan bermimpi. Mimpinya bagaimana? Serasa saya ada di alam mahsyar. Ya, di alam mahsyar, di mana di situ matahari satu jengkal dari kepala, dalam keadaan panas penat yang luar biasa. Lalu saya tengok kanan kiri, ada beberapa orang yang didatangin oleh seseorang sambil bawa minuman yang segar banget. Kayak bulan Ramadan gini ngelihat sirup ya warna merah, masya Allah, segernya minta ampun, kecoa aja kayak kurma. Ya. Dia ini ngelihat ada beberapa orang yang apa? Yang disuguhin minuman seger. Akhirnya dia bilang, panggil orang yang bawa minuman, itu gelasnya dari emas. Semua terbuat dari emas. Sini. Ya. Kenapa saya nggak dikasih? Ini dikasih. Itu sebelah sono dikasih. Kenapa saya nggak dikasih? Kata pelayan ini bilang, Anda menikah nggak? Anda punya anak nggak? Saya boro-boro punya anak, nikah aja kagak. Oh ya pantes, ya nggak bakal dapat minum katanya. Kok bisa? Ya, saya adalah anak yang lahir dalam keadaan masih bayi lalu meninggal dunia. Sebagai rasa terima kasih saya kepada orang tua saya karena saya dilahirkan ke alam dunia walaupun cuma sebentar sehingga bisa menikmati surga. Karena kan kalau tidak diciptakan dan dia tidak jadi anak, nggak mungkin bisa merasakan apa? Surga, karena tidak diwujudkan. Tapi dengan diwujudkan, dilahirkan, walaupun cuma sebentar, lalu dia masuk surga, artinya mati dalam keadaan kecil. Maka sebagai rasa terima kasihnya, memberikan minum kepada orang tuanya. Nah itu yang saya kasih tadi, itu adalah orang tua saya yang melahirkan saya. Kalau Anda tidak menikah, ya nggak bakal dapat minuman kayak gini. Makanya begitu saya bangun, langsung saya minta dikawinkan. Supaya apa? Agak ekstrim nih niatnya. Supaya saya nanti ketika menikah, punya anak masih kecil mati. Ya, nggak apa-apa, cita-cita kayak gini nggak apa-apa, tapi jangan disengaja dibunuh ya, kayak ibu tirinya Nizam, jangan ya. Jadi sampai dia pengen menikah supaya apa? Barangkali saja punya anak kecil ya, baru lahir meninggal dunia, maka itulah yang akan mengangkat derajat, yang akan memberikan minuman dan sebagainya. Maka dari itu dia begitu bangun langsung minta untuk apa? Untuk dinikahkan. Ya, dalam hadis lain dikatakan, ini untuk anak-anak muda nih. Ayyuma syabun tazawwaja fi hadatsati sinnihi. Siapa saja anak muda yang menikah di umur muda. Nah ini nikah di umur muda. Nah, jadi jangan tua-tua nih ya. Di umur muda. Siapa saja yang menikah di umur muda, illa aja syaitanuhu, maka setan langsung menjerit, setan langsung meraung, ya wailah asama minni dinahu, sungguh rugi, kurang ajar, mampus nih saya. Kenapa? Separuh agamanya sudah terjaga. Jadi yang paling stres setan kalau ada orang menikah, apalagi kalau menikah di umur muda, apalagi di zaman sekarang ini, masya Allah, udah di zamannya kayak gini, gimana? Lebih baik menikah. Oh, nanti kalau menikah saya repot, susah, ini sebagainya. Ini belum juga nikah udah ngeluh ya. Ini dengan menikah maka jelas hidup kita, kerja kita, waktu kita, pelayanan kita, semuanya akan bernilai apa? Bernilai pahala. Maka dari itu
sangat penting sekali di dalam dalam menikah. Bahkan dikatakan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, beliau berkata begini, laulam yabqa min umri illa asyratu ayyamin la ahbabtu an atazawwaja likaila alqallah azban. Beliau bilang begini, andaikan umur saya itu tidak sisa terkecuali hanya 10 hari saja. Andaikan umur saya ini sisanya cuma 10 hari saja, maka saya akan langsung menikah. Sekalipun 10 hari lagi mau mati, saya akan langsung menikah. Kenapa? Supaya saya tidak ketemu dengan Allah dalam keadaan bujangan, dalam keadaan membujang. Artinya dalam keadaan tidak mempunyai istri. Oh, Masya Allah. Beliau sampai bilang begitu. Kurang apa lagi motivasinya? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, beliau disebutkan begitu istrinya. Kalau di kita mungkin agak kurang bagus ya, tapi ini beda adat. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal, sewaktu istrinya meninggal dunia, pagi malamnya ba'dal isya langsung akan kawin lagi. Kalau di kita, ini orang keterlaluan. Istri baru meninggal tadi pagi, malamnya langsung meninggal. Bahkan mungkin polisi malah curiga, jangan-jangan diracun ini, pengen ganti. Ini saking apanya? Saking pentingnya menikah. Nih, jangan-jangan yang punya usul ini memang pengen cepat nikah nih, ya. Ya, sekarang apa sih makna menikah itu? Ini mungkin bekal buat kalian semua. Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan begini, makna nikah itu apa? Antakhtara man yastahiqu al-ittila'a ala uyubik fayaqbaluha summa yasturuha. Makna nikah itu adalah engkau memilih orang yang tepat, milih pasangan yang tepat. Makanya perlu betul-betul diperhatikan, perlu betul-betul pemikiran yang matang, tetapi jangan terlalu nemen juga. Kalau misalkan terlalu pilih-pilih, malah gak jadi biasanya. Nih hati-hati nih, kalau terlalu pilih-pilih, biasanya malah dipersulit oleh Allah. Nih orang mau kawin aja, gak jadi lagi. Itulah pertimbangan ini. Itu biasanya nanti malah apa? Malah jadi sulit jodohnya. Ya, kalau sudah ada dan cocok, bismillah. Yang penting nanti saya kasih pilihan suami itu yang kayak gimana. Nah, tetapi untuk melihat kira-kira ini pas atau tidak, apa kata Imam Rafi'i? Antakhtara man yastahiqul ittila'a ala uyubik. Kamu memilih. Jadi makna nikah itu apa? Kamu memilih seseorang, pasanganmu yang kira-kira berhak. Untuk apa? Berhak untuk melihat kekuranganmu. Maka jangan sembarangan, karena kita ini banyak kekurangan, sehingga jangan sampai kita punya pasangan yang tidak pas. Kalau tidak pas, sehingga bagaimana? Kekurangan-kekurangan kita akan disebar kemana-mana. Ya, maka dari itu makna menikah adalah apa? Kamu memilih pasangan yang berhak untuk melihat kekurangan-kekuranganmu. Setelah melihat kekurangan kita ini, fayaqbaluha, lalu dia menerima kekurangan tersebut, lalu setelah itu summa yasturuha, lalu menutup kekurangan itu. Jadi menikah itu harus dengan pasangan yang apa? Yang siap melihat kekurangan kita, lalu dia bisa menerimanya, lalu bisa menutupi kekurangan kita. Itu orang yang berhak menjadi pasangan kita. Sudah jelas ya? Jadi orang yang berhak untuk melihat kekurangan kita, lalu dia bisa menerimanya, lalu bisa menutupinya. Itu makna daripada menikah. Maka dari itu dalam Al-Quran itu Allah mengatakan waja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah warahmah. Apa sih bedanya mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu melihat kelebihan. Jadi ketika kita milih, memastikan, menetapkan nih calon suami saya,
ini calon istri saya. Kenapa? Karena kita melihat ada kelebihan di sana. Oh, begini dia anaknya pendiam, atau anaknya solihah, akhlaknya baik, keturunannya bagus, begini, sehingga saya jatuhkan pilihan saya ini. Ini namanya mawaddah. Tapi Allah tidak menjadikan mawaddah saja, warahmah dan rahmah. Apa rahmah itu? Menerima kekurangan. Jadi mawaddah melihat kelebihan, rahmah menerima kekurangan. Sebab kalau misalkan mawaddah doang melihatnya kelebihan, begitu setelah menikah ternyata banyak kekurangan dari pasangan, gimana? Akhirnya minta cerai, kecewa. Tapi kalau ada rahmah menerima kekurangan, maka inilah yang sampai saat ini banyak pasangan-pasangan yang masih awet sampai sekarang. Sebenarnya apa? Karena mereka menerima kekurangan. Karena kalau mau nyari kesempurnaan ya nggak bisa. Setiap orang mesti ada banyak kekurangan. Justru menikah ini tujuannya apa? Untuk saling melengkapi. Hunna libasul lahun wa antum libasul lahunna. Jadi saling melengkapi, seperti itu. Maka yang menyebabkan nanti kan kita bahas di season selanjutnya hari Jumat ya, setelah menikah bagaimana supaya awet pernikahannya, nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi intinya sekarang sudah beberapa keterangan yang saya sampaikan. Intinya apa? Motivasi bagaimana pentingnya menikah, karena menikah ini penting sekali. Bahkan Imam Nawawi pun disebutkan, beliau sewaktu meninggal dunia sama, beliau itu dulu setiap kali beliau akan menikah, ada rencana menikah, beliau tuh mimpi ketemu dengan bidadari, sampai melakukan hubungan badan dalam mimpinya itu. Sehingga beliau pas mau nikah itu, kawin paling gitu doang katanya, paling rasanya juga gitu doang. Akhirnya beliau nggak menikah, nggak jadi sampai meninggalnya. Dan ternyata apa? Sama seperti dimimpikan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau menyesal kenapa beliau tidak menikah. Jadi menikah ini penting sekali. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat gara-gara tidak menikah. Bahkan istri kita itu adalah lebih cantik dibandingkan dengan bidadari yang ada di surga. Jadi nanti kalau pasangan kalian ini agak-agak jelek, sabarlah sudah ya. Yang penting solihah. Yang penting solihah, masuk surga bareng-bareng. Nanti di surga lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Bidadari nggak kepake. Ya, nanti yang duduk di singgasana itu siapa? Dia dengan istrinya. Bidadari hanya pembantu-pembantu saja. Jadi yang diceritakan bidadari itu masya Allah cantiknya luar biasa, begini, sampai saking putihnya katanya apa? Kalau minum kopi kelihatan kopinya ke sini, transparan. Allah. Itu semua nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Dengan istri yang solihah. Maka yang terpenting itu solihah. Cantik secantik apapun kalau tidak solihah, maka kelihatannya jadi jelek karena kita bermusuhan terus. Kan seperti itu. Tapi kalau solihah walaupun jelek, ketika memandang melihat sarotka, menyenangkan. Itu tandanya wanita solihah. Ketika dipandang menyenangkan, berarti dia solihah. Tapi kalau ketika dipandang langsung ingat apa? Ketika dipandang langsung ingat, COD-nya ini udah berapa nih? Ini yang masalah. Ya. Sekarang ini banyak orang yang ribut suami istri gara-gara COD-an ini. Makanya kalau mau beli sesuatu, kalau sudah menikah, izin sama suami. Ya. Jangan asal beli aja. Ini gara-gara toko oren nih jadi masalah ya. Banyak orang ribut gara-gara toko oren. Jadi nanti misalkan begini, kalau saya sudah punya triknya bagaimana supaya kalau istri saya minta baju, beliin baju ini nggak jadi beli baju. Jadi begitu dia izin beli baju, saya tanya, beli baju? Iya. Buat apa bajunya? Buat siapa? Ya kalau jawabannya nanti buat kondangan, buat party, buat ini, ngapain saya yang beliin, yang menikmatin orang lain? Enggak. Oh ya udah, maksud saya beli baju buat suami, buat si AA saya beli baju itu. Bener nih, buat saya niatnya. Iya.
Oke, kalau niatnya buat saya ini sebagai suamimu, aku lebih seneng kamu nggak pakai baju ya. Jadi kalau niatnya buat suami, saya lebih seneng kamu nggak pakai baju. Terus gimana? Ya udah nggak usah beli baju, kan gitu. Ya. Tapi kalau membelikan baju buat istri, ya itu bisa jadi apa? Pahala. Nanti kita bahas kalau sudah jadi suami istri. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Adapun calon suami itu yang kayak gimana? Calon suami yang sesuai dengan aturan agama. Dalam hadis dikatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, bukan yang bagus usahanya, bukan yang ganteng wajahnya, bukan, tetapi yang apa? Yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya, maka kawinkan. Jadi kalau misalkan di sini, insya Allah di sini agamanya bagus, taat, ini kan pada puasa kan, nah ini berarti bagus agamanya ya. Makanya sampai ada yang bilang begini, kalau nikah itu cocoknya sama santri. Ya. Kenapa santri? Santri itu Allah saja yang tidak dilihat, yang tidak kelihatan, ditaati, nurut. Apalagi istri yang kelihatan, kan begitu. Jadi kalau orang itu bagus agamanya, maka insya Allah dia tidak akan mentelantarkan, tidak akan zalim. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya. Bagaimana, kapan dia harus melakukan KDRT, bukan kapan ya, nggak mau melakukan KDRT. Kenapa? Karena dia tahu ini termasuk daripada zalim. Tidak boleh. Dan dia akan memperlakukan istrinya sebagai apa? Sebagai pasangan, sebagai orang yang akan mensupport, membantu untuk ibadah kepada Allah SWT. Makanya kata Rasulullah, Allah fin nisa. Ini apa namanya, pesan untuk laki-laki. Dalam hadis, Allah fin nisa fa innahunna awanin akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, sampai 3 kali, takutlah kamu kepada Allah. Apa katanya? Fin nisa, dalam urusan perempuan. Kenapa? Fa innahunna awanin, perempuan itu adalah mitra bagimu. Jadi istri itu sebagai mitra, bukan sebagai pembantu. Kadang ada orang yang melihat istri itu sebagai pembantu. Dia mau ngerokok aja, asbaknya agak jauh, sampai manggil istrinya, Neng, datang. Iya, tolong ambilin asbak. Ya Allah. Ya. Ini memperlakukan istrinya sebagai apa? Pembantu. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dalam agama Islam, pasangan itu adalah mitra, teman hidup di dunia dan di akhirat, teman di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga kalau malam-malam yang satu bangun duluan, maka membangunkan pasangan yang lainnya. Yang suami bangun duluan, membangunkan istrinya. Seperti itu, saling membantu. Nyuci baju juga saling bantu. Jangan nyuci istri, suami suruh nyuci, nggak mau. Ya, padahal sebenarnya kewajiban kepada istri itu kan apa? Di antara nafkah, memberikan pakaian. Kira-kira pakaian itu kalau kotor bisa dipakai nggak? Pakaian itu kalau kotor bisa dipakai? Enggak. Sementara memberikan pakaian itu kewajiban suami. Berarti kalau pakaiannya kotor, berarti suami masih ada kewajiban apa? Untuk membersihkan pakaian. Maka sebenarnya nyuci itu kewajiban suami. Masak kewajiban suami. Karena kan kewajiban suami memberikan makan kepada istri. Lah kalau nggak masak nggak bisa makan, betul nggak? Maka dari itu berarti wajib masak. Jadi yang wajib masak suami, yang wajib nyuci suami, yang wajib ngepel suami, nyuci piring suami. Kewajiban istri apa? Taat sama suami. Jadi kalau kata suami, Neng nyuci, wajib nyuci.
Eh? Nah. Ya ini memang betul aslinya seperti itu. Tapi Masya Allah, wanita-wanita ini, para wanita, para istri, pahalanya gede banget, luar biasa. Apa gede pahalanya? Dia bukan kewajibannya, tapi mengambil alih pekerjaannya. Padahal bukan kewajibannya, maka pahala besar. Sampai pernah ada satu anak laki-laki ngomong sama ibunya, "Mah, calon istri saya, calon menantu mama itu nggak bisa masak loh, Mah." Ini laki yang ngomong, ya, calon istri saya itu, calon menantu mama itu nggak bisa masak. Apa jawaban si ibunya? Ya nggak apa-apa, nggak bisa masak. Emang yang wajib masak istrimu, bukan kamu yang wajib masak. Saya yang wajib masak, iya. Terus kenapa mamah masak buat papa? Mamah masak karena mamah mengejar ridho papa, supaya mendapatkan apa? Mendapatkan surga, begitu. Jadi ketika di sini semua teteh-teteh yang tahu kalau sebenarnya bukan kewajiban, lalu tetap melaksanakan itu, misalkan tetap nyuci dan lain sebagainya, maka ini pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan ketika Nabi Isra Mi'raj bahwa yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Di neraka itu mayoritas penduduknya adalah perempuan, ya, paling banyak. Kenapa? Karena yakfurnal ashir, kata Rasulullah, karena banyak yang kufur terhadap pasangan, terhadap suaminya. Kadang nih seorang istri dikasih baju minta ini, akhirnya di check out, dapat dibayarin sama suami, bayar sama suami. Pas satu hari pengen beli baju, kata suaminya, "Udahlah Neng, beli baju terus, nanti lagi." Apa ngomongnya? Dasar suami pelit. Padahal baru sekali. Minta ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih, diikutin, diturutin. Pas begitu satu kali minta, apa bilangnya? Dasar suami pelit, katanya. Ini berarti apa? Kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Suami selama ini ngasih buat uang jajan, buat pas begitu, "Pak, minta duit, Pak. Mau kemana?" "Mau ke pasar malam buat beli martabak." Ya. Pasar malam kan biasanya jualannya martabak, ya. Nggak dikasih sama suami atau nggak diizin sama suami, "Jangan dah, nggak usah." Dasar salaki suami pelit. Suami itu semua disebutin semua kejelekannya, Masya Allah, gara-gara satu kesalahan. Itulah yang menyebabkan kenapa perempuan ini banyak masuk ke dalam neraka. Nah ini, jadi calon suami itu yang bagaimana milihnya? Satu, yang bagus agamanya. Yang kedua, yang bagus akhlaknya. Dan perlu disadari seorang suami bahwa istrimu adalah mitra dalam hidup, sehingga bukan pembantu, maka perlakukan dengan baik, dengan mulia. Sampai disebutkan ketika itu mungkin pembahasannya nantilah, ya, nanti hari Senin, nanti hari Jumat insya Allah. Untuk selanjutnya, untuk calon kriteria istri yang seperti apa, bagaimana, ya sebenarnya kalau kita bahas panjang. Di antaranya disampaikan di dalam kitab Budurus Sa'adah, yang pertama, yang bagus itu antakuna bikron. Yang bagus itu calon istri itu yang perawan, ya, yang perawan. Ini anjuran dari Nabi. Waduh, ini saya janda gimana nih? Ya, kalau sudah janda nyarinya yang duda, gitu ya. Kenapa bisa perawan bagusnya? Karena kalau perawan itu ketika dia menikah bersama pasangannya, karena dia pertama kali punya pasangan, maka cintanya itu akan mendalam, ya. Dan dia itu karena dia pertama kali, sehingga tidak pernah pengalaman sebelumnya, sehingga dia fokus terhadap yang ada sekarang. Cintanya ya fokus kepada suaminya yang ada di depannya itu, yang menjadi suaminya, seperti itu. Begitupun yang lakinya sama. Coba kalau misalkan pernah menikah, nanti kadang-kadang apa? Membandingkan dia. "Wah, kamu mah nggak kayak istri saya yang dulu. Kamu mah nggak kayak suami saya yang dulu." Jadi tapi kalau sama-sama, ini bujang, ini perawan, menikah, nggak akan membandingkan. Kenapa? Karena mereka dua-duanya belum pernah pengalaman.
Ya. Nanti malam pertamanya pun juga indah gitu. Ya, malam pertama tuh indah, masya Allah. Nggak tahu kapan diulang lagi ya. Ya. Itu karena apa? Karena perawan dengan bujang yang belum pengalaman, sehingga malam pertama pun menjadi indah. Tapi kalau misalkan sudah pengalaman, yang satunya, wah ini nanti akan ngatur-ngatur mana. Gini gini modelnya begini, caranya begini. Ya, kamu sebelah sini dikit, wah kacau sudah. Ya. Atau ya itu tadi. Tapi kalau dua-duanya belum pengalaman, masya Allah, ya, nanti akan indah. Insya Allah nanti akan merasakan malam pertama ya. Semoga segera mengalami malam pertama, amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, cari istri itu yang bagaimana? Kalau agama sudah jelas ya, yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus. Di antara itu ada apa? Perawan. Yang selanjutnya, antakuna waludan wadudan, yaitu mempunyai cinta yang kuat, artinya cintanya itu luar biasa, mencintai suaminya itu luar biasa, setia lah gampangannya. Dan yang selanjutnya al-walud, yang bisa melahirkan anak yang banyak. Ini apa namanya, kata Nabi loh. Jadi cari calon istri itu yang apa? Yang punya cinta sejati dan bisa melahirkan anak banyak. Ya, kayak kucing. Oh. Karena dalam hadis Nabi bilang begini, ala ukhbirukum binisai ahlil jannah, kalian pengen tahu, saya kasih kabar perempuan-perempuan, wanita-wanita ahli surga. Para sahabat, "Naam ya Rasul, kami pengen tahu siapa wanita ahli surga." Dengerin, wanita ahli surga, tandanya wanita ahli surga adalah yang pertama al-wadud, yang punya cinta yang sejati, cintanya sama suami kuat. Yang kedua al-walud, yang banyak melahirkan anak. Gimana kita bisa tahu kalau calon istri saya ini anaknya banyak? Lihat saudaranya, adiknya berapa, kakaknya berapa. Kakaknya 5, adiknya 12. Oh, ini insya Allah berarti banyak. Gitu. Kira-kira di sini ada yang nebak nggak? Bisa nebak nggak? Saya punya anak berapa? Atau jangan-jangan dianggap belum nikah nih? Saya udah nikah. Punya anak berapa kira-kira? Oh, 10. Kayak anak ayam aja. Saya sudah punya anak sekarang baru 6. Baru 6 ya. Baru 6, bukan 6. Masya Allah. Nanti hari Jumat kita akan bahas enaknya punya anak banyak. Ya. Enaknya punya anak banyak. Ini sekarang pembahasannya cuman calon istri itu, kriteria istri yang harus dijadikan istri adalah apa? Di antaranya yang banyak melahirkan anak. Karena itu adalah wanita ahli surga, calon ahli surga. Bismillah, kalau pengen nggak masuk surga? Ya udah, siapin punya anak banyak. Ya. Lalu selanjutnya apa? Al-a'ud ala zaujiha, yang mudah kembali kepada suaminya. Nah, ini yang mudah kembali kepada suaminya seperti apa? Pembahasannya insya Allah hari Jumat ya, pertemuan selanjutnya seperti apa. Tapi yang jelas apa, di antara calonnya itu seperti itu, yaitu yang apa, bagus agamanya, bagus akhlaknya, lalu perawan, lalu yang sangat sayang sama suaminya, dan banyak melahirkan anak ya. Bahkan sebenarnya syarat-syaratnya banyak nih. Antakuna nasibatan, yang punya nasabnya bagus, keturunannya bagus, jelas begitu. Itu diantaranya. Dan antakuna jamilatan, harus cantik. Jadi tapi cantik ini bukan berarti, kalau cantik itu kan relatif ya. Jadi tergantung kita. Jadi yang harus kita lihat itu menurut kita cantik. Kenapa harus begitu? Karena kalau nggak cantik nanti masih melotot ke yang lain, nyari yang lain.
Bahkan nanti kalau sudah menikah itu, mungkin yang belum menikah belum paham ya. Kalau orang sudah menikah itu godaannya apa? Melihat istri orang lain lebih cantik daripada istrinya. Tetangganya yang hitam, jelek, ya, umurnya lebih tua, itu kelihatannya lebih cantik daripada istrinya yang putih masih muda. Ya, nah, seperti itu. Maka supaya tenang, kita pilih yang cantik. Tapi di sini dikatakan jangan terlalu cantik. Boleh milih yang cantik, tapi jangan terlalu yang cantik. Kenapa? Karena kalau wanita terlalu cantik, nanti akan kurang ajar. Diatur sulit. Begitu ngomong gini-gini, dia bilang apa? Ya udah, kalau mau cerai, ceraiin aja. Tenang, gua cantik kok. Banyak yang seneng kok. Banyak yang antri. Begitu. Dia nanti akan merasa apa? Karena merasa dia cantik, akhirnya apa? Berani kepada suami. Maka bersyukurlah yang wajahnya nggak terlalu cantik. Alhamdulillah. Kenapa? Apalagi sampai kecoa aja nggak doyan. Sampai lalat aja nggak mau hinggap gara-gara apa? Saking jeleknya. Masya Allah. Makanya ada sebagian orang yang milih istri itu yang jelek. Kenapa? Karena dia sering di luar. Kenapa sering di luar? Ya aman. Istrinya kan jelek, jadi aman, nggak ada yang menggoda. Jangankan orang lalat aja nggak mau nempel. Nah ini. Jadi memang syaratnya jamilah cantik, tetapi cantik itu bukan yang cantik terlalu cantik. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tidak taat kepada suami, akan sombong dia. Merasa apa? Merasa saya cantik sehingga berani ngelawan pada suami. Karena dia berpikirnya kalau saya ditinggalin pun, cerai pun masih banyak kok yang seneng sama saya. Karena saya cantik begitu. Atau terlalu kaya. Ini juga bahaya. Istri lebih kaya, duitnya banyak. Ini mau saya bahas nggak enak juga di sini. Sebenarnya perempuan yang bisa nyari duit ini bahaya. Tapi insya Allah di sini solihah semuanya. Karena kalau dia bisa nyari duit, misalkan ada masalah dengan suami, itu bawaannya pengennya udah cerai aja. Karena dia berpikirnya gimana? Berpikirnya, udah kalau cerai ya cerai, saya bisa nyari duit sendiri kok. Tapi kalau istri nggak bisa nyari duit, di rumah aja kayak istri saya tuh, nggak berani dia minta cerai sama saya. Kenapa? Karena kalau cerai, saya mau kemana? Nanti makan gimana? Gitu. Bahkan perempuan yang bagus itu perempuan yang penakut. Perempuan penakut itu bagus. Kenapa? Karena dia nggak bakal kemana-mana. Kalau pemberani, wah ya. Tapi nanti akan saya bahas permasalahannya. Masalah dalam pernikahan ini memang serba repot kadang-kadang. Kadang-kadang suami itu gara-gara dimintain bantuan terus sama suaminya, sama istrinya, ke warung, kemana, beli itu beli ini, akhirnya gimana? Dia memutuskan, ya sudahlah, istri saya ajarin motor. Diajarin motor, bisa motor, dibeliin motor. Gara-gara bisa motor, pas dia pulang ke rumahnya, bisa kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, salam, ada di rumah. Gara-gara bisa motor, pas pulang ke rumah, nggak ada istrinya. Ditelepon di mana? Lagi di Cirebon, lagi di ini, kan begitu. Tapi kalau nggak bisa motor, bisa apa? Ada di rumah terus, nggak bakal kemana-mana. Begitu. Tapi itu kalau nggak solihah. Kalau solihah, insya Allah, walaupun punya motor, bisa motor, selalu izin kepada suami. Karena keluarnya saja kalau tanpa izin suami itu dosa. Itu nanti kita bahas. Ini nanti semua pembahasannya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, mungkin ada. Kalau memang masih ada waktu, ya kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada, ya nanti kita tutup. Kiranya dari teman-teman semuanya ada hal yang ingin ditanyakan, boleh untuk mengacungkan tangan, mungkin dibatasi saja 1-2 pertanyaan. Ada teman-teman semuanya? Kayaknya saking jelasnya ini. Atau mungkin pengen cepat selesai ini. Aduh. Inti yang saya sampaikan adalah dalam pra menikah adalah yang pertama niatnya apa? Yang terpenting adalah ibadah. Lalu niat taat kepada Allah, niat taat kepada Rasul,
niat sebagaimana niatnya para ulama dalam menikah. Terus kedua bahwa menikah itu adalah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan semuanya ibadah. Dan banyak motivasi hadis-hadis Nabi dan sebagainya, bahkan semua para nabi pun menikah. Maka jangan sampai kita tidak menikah. Berhubung umur kita ini tidak tahu kapan, maka segeralah menikah. Jangan sampai keburu mati sebelum menikah, ya. Nah, yang lebih seru sih sebenarnya permasalahannya nanti kalau sudah menikah, ya, seperti itu. Nggak ada pertanyaan, ini lemas semua kayaknya nih. Kalau saya sih alhamdulillah, kalau nggak ada yang tanya alhamdulillah malah. Ini buka pertanyaan sebenarnya saya gemeter juga, takutnya nggak bisa jawab kan gitu. Mungkin cukup? Ada cukup teman-teman semuanya? Kiranya yang dijelaskan sudah jelas? Sudah jelas? Baik, izin Yai tentu untuk penutupnya langsung tutup dengan doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu bimazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil fijil qurub wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah ya rabbana. Pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, dalam membahas tentang salah satu syariatmu, yaitu adalah bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik yang sesuai dengan syariatmu ya Allah. Maka dari itu jadikanlah pertemuan ini sebagai mukadimah pertemuan kami nanti di surga ya Allah. Dan tidaklah kami keluar dari tempat ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sungguh kami banyak dosa, maksiat kami menumpuk, sementara amal ibadah kami sedikit ya Allah. Maka dengan barakah bulan suci Ramadan ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan juga dosa-dosa guru-guru kami, dan juga keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, dari hitungan amal, dari sirat, jembatan yang pasti akan kami lewati yang di bawahnya neraka jahanam ya Allah. Selamatkan kami dan kami bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majelis ini ada yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya. Berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Yang belum punya jodoh, Kau dekatkan jodohnya ya Allah. Dan Kau berikan kelak diberikan keturunan yang solihin solihat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepadamu ya Rabb, di saat kami sedang beribadah kepadamu, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat. Dan jadikan di akhir hayat kami, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kantor ini semua, berikan keberkahan, diberikan panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah dengan barakah bulan suci Ramadan ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu, birahmatika rahman rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu saja Pak saya sampaikan, semoga ada manfaat barokahnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga